Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ada keluarga di Taif yang namanya Bani Sakif. Harapannya dia dirawat, ya dihitung. Ternyata di sana malah dilempari batu. Bingung Nabi. Nah, setelah itu ketika sedih seperti itu, beberapa bulan kemudian Nabi diajak healing. Makanya Isra Mi'raj ini namanya perjalanan atau jalan-jalannya Nabi, healing-healingnya Nabi, refreshingnya Nabi. Tapi gimana coba bayangkan, refreshingnya Nabi itu dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil. Nah, jadi kalau sampai mau refreshing dari masjid menuju masjid, jangan jalan-jalan dari pantai menuju pantai. Nabi itu jalan-jalannya dari masjid ke masjid. Nabi. Jadi kalau kalian jalan-jalan dari pantai menuju pantai, ya nggak apa-apa karena kan bukan Nabi, ya kan? Tapi jangan sampai meninggalkan masjid. Saya setuju, ya, Isra Mi'raj diadakan di masjid ini, dan bukan di pantai. Kalau misalkan Isra Mi'raj di pantai, yang saya marah ya guru-gurunya tidak beres kalau Isra Mi'raj di pantai. Nah, jadi teman-teman semua, ya, tahulah ketika Nabi itu healing Isra Mi'raj, apa yang dilakukan malaikat Jibril? Yang tahu? Angkat yang tahu? Saya kasih hadiah. Apa yang dilakukan malaikat Jibril sebelum Nabi diisrokan di perjalanan? Apa? Angkat dulu. Ada yang tahu? Apa? Yang cewek? Iya, apa? Sini. Atau berdiri. Apa? Kalau sini. Berdiri. Nama siapa? Enggak. Namamu siapa? Putri. Kelas berapa? Kelas 11. Baik. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan malaikat Jibril sebelum Isra Mi'rajnya itu berjalan? Apa? Menyampaikan wahyu. Betul kan? Betul?
bisa tercampur dengan dosa. Walaupun Nabi tidak punya dosa, apa yang diambil? Hatinya Nabi. Kayak apa? Ya, disucikan, dibersihkan dengan hikmah melalui air Zam-Zam. Jadi ibu-ibu semua, anak-anak semua, kalau sampai yang minum air Zam-Zam, sebelum ini bisa doa, ya Allah, ini apa namanya pesannya ibu saya. Kalau minum air Zam-Zam, kamu baca bahwa dulu Rasulullah dibersihkan hatinya melalui air Zam-Zam. Ya Allah, bersihkan hatiku melalui air Zam-Zam juga itu. Nah, dan juga sebelum meminumkan ke anaknya, ke saya masih ingat kalau ziarah umroh atau ziarah haji, datang ke orang haji, itu memang saya bilang begini, ya Allah, air Zam-Zam ini dari Nabi Ismail, jadikan anakku ini seperti Nabi Ismail yang soleh. Itu saya dengar sama ada yang saya sudah dibuat seperti itu. Nah, kemudian diambil hatinya, dibersihkan hatinya, supaya apa? Supaya nanti ketika jalan-jalan tidak kepikiran dendam sama orang. Percuma kalau kalian jalan-jalan milih-milih ke pantai kemanapun, tapi lihat hatinya, ya kan? Percuma sampai jalan-jalan kemana? Ke Balikpapan, ke Bontang, kemanapun kamu jalan-jalan, tapi kalau hatinya ini masih ada benci, masih ada dendam, ya percuma. Ya kalau percuma, kalau kamu habis diputusi orang, kamu harus diapakan? Yes, macam-macam. Diomeli mama, diomeli bapak, kamu jalan-jalan kemana? Percuma. Masih ada. Makanya Nabi ketika sebelum jalan-jalan Isra itu Nabi dijunjung dulu hatinya. Karena banyak yang benci dengan Nabi didolimi. Bagaimana walaupun Nabi secara akal mungkin dan mungkin balas dendam, tapi yang namanya manusia itu hikmahnya, dan itu hikmah yang saya telaah, yang saya apa namanya saya kemas kembali dalam buku Sirah Nabawi. Ini maksudnya. Jadi teman-teman semua, kalian kan punya hati. Punya hati loh. Punya hati kan? Siapa yang nggak punya hati? Siapa yang nggak punya hati? Katakan. Ada yang nggak punya hati? Nggak punya hati. Siapa yang nggak punya hati? Sekarang saya tanya, di mana hati itu di mana? Di mana hati itu di mana? Di sini, di jantung hati. Di mana? Di mana hati? Di mana? Di mana? Di sini ya? Di mana hati itu di mana? Bisa di sini, ini ginjal sama orang. Di mana hati? Nah, setiap manusia itu punya hati. Nah itulah, tapi kita tidak tahu posisi hati kita di mana. Nah, kamu sendiri melihat hati tidak bisa. Maka yang punya hati itu kamu, tapi yang bisa mengatur hatinya manusia itu Allah. Ya, yang bisa mengatur hati itu Allah. Yang punya hati kamu, yang bisa mengatur hati itu Allah. Maka jangan sekali-kali ya kalian mengklaim bahwa saya seperti ini karena orang tua. Enggak, jangan. Bukan. Kamu harus berjuang. Jangan sampai kamu patah hati. Jangan sampai kamu patah hati. Sebab kalau sudah patah hati, ingat, ya ya sakit mana? Sakit hati dengan sakit gigi. Karena mau keduanya. Sakit mana? Sakit gigi.
Katakan itu surat apa ayat berapa? Ayo. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Surat apa? Ayat berapa? Ayat saya kasih hadiah. Ada? 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 Ayo. Ada? Itu tangan dulu. Sengaja disiapkan oleh istri saya. Sodako mas. Yang sedekahkan kepada anak. Oke. Baik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Apa judulnya? Walahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Orang itu kalau sudah sakit, ya ditambah sakit tubuh, sakit hati, sudah tambah sakit. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Mungkin apa namanya, ya ada kan yang namanya, mohon maaf, dulu itu masih strip, cinta ditolak, dukun bertindak, itu dulu. Sekarang sudah zaman, ya cinta ditolak, apa? Cari lagi. Ya dulu, mohon maaf, ketika orang menjodohkan seorang anaknya lalu kemudian ditolak, itu mohon maaf, biasanya ada yang begini, itu loh, pengganti masih tampan sama anak saya, ya kan, umurnya yang masih tua anak saya, sudah punya pekerjaan, masih ditolak, menerima yang, mohon maaf, yang tidak sesuai kredibilitas. Akhirnya dia apa? Dia pas main dulu. Itu yang sakit siapa? Yang sakit siapa? Ya tadi itu. Artinya dia itu sudah sakit. Ya kalau sudah sakit, kan kita ditambah sakit lagi, bersujud kepada orang. Maka kalian jangan sampai bersujud kepada guru, jangan sampai, kalau kamu pengen sukses, pengen hebat, pengen barokah ilmunya, jangan sampai sujud berprasangka yang jelek kepada guru. Harus berprasangka yang baik kepada guru. Ya, apalagi mohon maaf, tidak lama